belum ada kehidupan. Iya, maka air itu dari mana? Air itu sudah ada, makanya kan air itu Waduh, sekarang saya tanya, terjadinya air itu di dalam keilmuan karena apa, Bang Halu? Jangan disamakan. Berarti nggak bisa dibawa keilmuan kitab sucimu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Loh, sekarang saya mau nanya. Saya mau nanya dulu, kitab sucimu nggak bisa dibawa dibawa secara keilmuan. Dari mana jalannya keilmuan bisa masuk dalam ketuhanan? Saya mau nanya, pohon itu sekarang saya tanya, air itu berasal dari mana? Itu saja. Loh, air itu makanya biar saya jelaskan dalam iman kami, air itu kan sumber kehidupan, makanya air itu sudah ada. Oke, sekarang saya tanya, lebih dahulu mana air daripada Allah? Gimana sih Anda itu? Loh. Duluan saya mau tanya dulu, kita buktikan dulu, apakah benar roh Allah ini melayang-layang di atas permukaan air atau tidak? Sekarang saya mau bertanya, air dulu atau roh Allah dulu? Oke, coba jelaskan dulu. Loh, kok jelaskan dulu? Kami yang jelaskan. Yang mana lebih dahulu, air dulu atau Allah dulu? Kita sudah sama-sama tahu. Loh, Allah itu adalah awal dan akhir. Kok ditanya lagi? Iya. Nah, pertanyaannya, air ini dari mana? Air itu kan sumber kehidupan, sudah ada di situ. Sekarang saya bertanya, lebih mana air daripada roh? Gimana sih kok? Anda tuh cukup bertanyanya seperti itu. Sudah tertulis di situ. Iya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kamu kalau dibawa secara keilmuan, bahwasanya air itu adalah bentuk dari terjadinya adanya penguapan dari cahaya matahari dan bumi. Nah, sekarang dan daratan. Sekarang saya tanya, air ini berasal dari mana? Sementara bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita. Kosong. Tunggu dulu. Saya terimalah konsep abang itu soal keilmuan air. Sekarang saya mau nanya, konsep tumbuh-tumbuhan bagaimana? Loh, makanya maka Allah itu menciptakan cakrawala dan baru menciptakan tumbuh-tumbuhan dan makhluknya. Sekarang pertanyaannya, air ini berasal dari mana? Maksud saya keilmuannya. Loh, bagaimana keilmuannya manusia ini berpikir kok bisa pohon itu ada? Saya tanya, di dalam kitabmu cakrawala dulu atau makhluk? Jangan karena abang suka air itu dari uap. Tutup kameranya, Bang. Bang Sehalo, tutup kameranya ini karena peringatan. Turun dulu, Bang Sehalo, tutup kameranya. Asap rokok. Turun dulu baru naik lagi, Bang Cialoho. Kita ngomong santai aja. Oh gitu ya? Dulu baru naik. Ya. Merokok tadi, Bang. Turun dulu nanti naik lagi. Beli merokok tadi, makanya ada peringatan tadi. Iya, asap rokok ada kelihatan. Bang Benny. Kiu. Rokok. Iya Pak Seholo nih, aku tadi malam Pak Seholo didatangin Yesus tadi dalam mimpi. Katanya sampaikan sama Pak Seholo, katanya suruh baca surah Al-Maidah 72 katanya. Waduh, kataku benarkah? Iya suruh aja katanya. Maksudnya? Enggak, maksudnya apa? Padahal semalam saya nggak ada masuk loh. Enggak apa-apa. Lanjut. Nah, itu gini, Bang Halo. Enggak, tunggu bentar dulu. Bang Halo, sekarang saya mau soal air bisa menjelaskan. Bang Halo, pahami dulu kalimat apa isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita. Arti kosong itu apa, Bang Halo? Kosong itu berarti belum ada kehidupan. Air itu kehidupan atau bukan, Bang Halo? Air itu kan benda mati, sama kayak tanah. Waduh. Air itu kehidupan, bentuk sesuatu sumber kehidupan atau bukan? Dia sumber kehidupan, cuman bukan seperti tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia.
Sekarang saya tanya, arti kosong itu apa Bang Haloho? Kosong itu bumi itu isinya ya. Kalau kita tahu. Tunggu dulu, sama kayak kita ngomong lahan kosong. Apakah lahan itu tidak ada tumbuh-tumbuhannya? Kan bukan begitu maknai kosong. Sekarang itu. saya tanya, gelas itu kosong, ada nggak isinya? Kalau gelas kosong, pasti dia masih ada kacanya Apa? di dalam itu. Saya bukan bercerita gelasnya, bukan kacanya. Saya bukan bercerita kacanya. Kalau gelas ya kaca pasti ada Bang Haloho. Sekarang saya tanya, gelas itu kosong, apa definisinya? Enggak Bang, makanya konsepnya itu kita pahami dulu kosong yang bagaimana. Kalau Nah. gelas itu abang bilang kosong, nggak ada airnya. Betul nggak ada airnya, tapi di dalam gelas itu kalau kita cek, itu bermacam-macam Saya isinya nggak gelas itu. cerita gelasnya Bang Haloho. Saya bertanya, gelas itu kosong isinya, bercerita isinya. Nah, Oh, sekarang saya tanya, air itu dari mana? Makanya saya bilang konsep gelas kosong itu bagi abang mungkin biasanya ada air susu, air putih, ada air kopi, kan itu konsepnya. Makanya konsep saya kosong, di situ belum ada tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia. Itu Air yang saya itu bilang kosong. enggak, air itu dalam kitabmu kehidupan atau bukan? Air itu adalah salah satu yang ada di bumi. Yang ada di bumi. Nah, oke, pertanyaan saya ini pintar nih. Sekarang saya bertanya, bumi itu dibentuk lebih dahulu. Kapan dibentuknya bumi itu? Sekarang saya tanya, Kalau kali dari keberapa ayat Allah ini, itu Bang. membentuk bumi? Maka terjadinya adanya air. Jawab. Oke, enggak. Dari ayat ini kan bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, pinter. Bumi belum Iya, tapi kan masih koma, Bang. Aduh, kacau. Enggak, kita Bang kalau baca Halo, itu bumi harus belum jujur. berbentuk. Dari manakah airnya? Makanya kan masih koma, Bang. Kita harus jujur bacanya. Gelap gulita menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti di situ airnya sudah ada. Masa Dari penciptaan mana airnya? bumi? Loh, kok tanya saya, tanya Tuhan lah. Tertulisnya seperti itu. Dari mana air itu? Sekarang saya tanya, dari mana airnya? Dan Airnya itu siapakah bisa roh yang disebut melayang-layang? Roh siapakah yang melayang-layang di atas permukaan air? Roh siapa? Makanya penciptaan air itu kalau kita baca ayat ini bersamaan dengan penciptaan bumi. Iya, roh. Pertanyaan saya ubah. Roh siapa yang melayang-layang di atas permukaan air? Air itu dari mana? Roh itu ya roh Allah, Bang. Kita sudah Roh tahu Allah itu. melayang-layang di atas permukaan air. Air itu berasal dari mana? La ilaha illallah ya Rabbi. Perabang Allah. Tinggal sahadat berarti beliau nih. Enggak gitu kok, masih lagi nanya airnya dari mana. Bang Syahlo, Saya kamu udah tahu, bilang. Bang Syahlo tahu tidak la ilaha illallah itu apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Iya, itu kan Login nih. Login cuman ini. bacaan Arab aja, itu udah usah disalah-salahkan lah. Auto login ini. Waduh. Itu tertulis dalam Bible Quran kami loh bang. Jangan dimainkan bang. Aduh. Jangan Masa dimainkan. di sensitif. Ulang lah. Memang nggak usah terlalu fanatik lah kita. lanjut. Bercanda aja Bang Syahlo ya. Enggak, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kenapa? Enggak, saya gini ya, kita bukan diskusi dulu. Kenapa kok bicara di room kayak gini kok terlalu fanatik ya? Padahal saya di lingkungan saya itu masuk masjid, beduk, Allahu Akbar, Allah kok enggak ada marah orang-orang sini kok. Bercanda doang gimana sih? Enggak, tapi jangan Hanya nanti teman-teman, kalau ada Jangan dialog, dipromosi. biarkan dulu kelar ya. Nanti giliran saudara juga ya berbicara, berdialog. Biarkan dulu dengan Pak Hasan ya. Oke, makanya jangan Nggak ada yang fanatik dipromosi. di sini Pak. Nggak ada. Lanjut aja. Iya Maka bang. gini, Minta maaf, Bang. makanya saya itu selalu jaga lisan saya, jangan sampai saya terjebak dengan lisan saya. Setahu saya di lingkungan saya, adapun tahlilan saya selalu hadir.
Orang itu tahlilan la Ya, ilaha ya, nggak illallah. apa-apa, nggak apa-apa. Cuma kok giliran masuk ke room sini kok ada yang marah, saya cuma mengucapkan kayak gitu kan lucu Tidak rasanya. ada yang marah, tidak ada. Yang Itu penting saya bagus kan kalau Pak Sialoho, saya sangat menghargai ketika Anda mengatakan La ilaha illallah. Dikit nah lagi, gitu dong. saya sangat Betul. Kalau menghargai. dibilang itu kan cuma pelajaran loh. Saya dulu Betul. sekolah dulu belajar Iqra juga, nggak ada dilarang guru agama saya dulu. Oke, slow aja lah kita, nggak usah ngancem-ngancem, nggak usah. Ya maklum aja. Kalau Ya, silakan kalau Bang kurang Hasan, jauh, lanjut. kalau kurang jauh jalannya jauh dulu berjalannya. Iya Bang. Bang Halo, fokus kepada pertanyaan saya. Air ini berasal dari mana? Kalau air itu Bang, bisa kita baca di ayat 2, kalau menurut saya itu bersamaan dalam penciptaan bumi. Oke, menurut kamu bersamaan dalam penciptaan bumi, yang mana lebih dahulu, penciptaan bumi atau air dulu? Nah, sudah saya bilang bersamaan, makanya kan di ayat 2 itu jelas loh Bang. Bumi Sekarang saya belum tanya. berbentuk. Oke, saya ikuti lagi bersamaan. Yang mana kata bersamanya? Lebih apakah Allah itu bersama-sama ketika bumi itu ada? Kan di sini masih koma Bang. Bumi Kamu bilang bersamaan. Apakah bersama itu definisinya terjadinya bumi dan Allah itu sudah ada? Bersamaan loh. kok bumi dan Allah kita cerita Loh, air. tapi kamu bilang maknanya bersamaan. Kan kita cerita air tadi, bukan cerita Iya, Allah. oke. Airnya berasal dari mana? Jawab. Airnya itu bukan berasal dari mana-mana. Cuman di ayat ini tertulis ke bumi itu masih kosong, koma, terus ada di situ tertulis air. Berarti kan kalau kita jelaskan bumi dan air ini bersamaan diciptakan. Iya, bumi berarti ketika itu Allah dan bumi sudah ada. Ya Allah duluan, Bang. Makanya Allah Allah bilang ketika Allah menciptakan bumi maka air itu ada. Apakah ketika Allah menciptakan bumi, ketika roh Allah itu melayang-layang, bumi itu sudah ada? Bersamaan loh. sudah. Hah? Sudah. Oh, di mana datanya Bang? Ketika roh Allah melayang-layang, bumi itu sudah ada. Di mana datanya? Ya ayat 2 tadi. Di mana datanya? Coba baca. Bumi belum Bentuk dan kosong. berbentuk. Jadi di mana Bang buminya, Bang? Artis ini bumi belum berbentuk dan kosong itu, Bang. Belum Nah. ada pohon-pohonan, belum ada Iya. binatang, belum ada Iya. manusia. Bukannya Iya. di sini di Cita tuh belum berbentuk dan kosong. Bumi itu tidak ada. Aduh, Bang. Kalau pemahaman Bumi Abang belum seperti berbentuk itu definisinya apa, Bang? Sekarang saya tanya. Bumi belum berbentuk. Sama halnya nih, kamu belum dibentuk. Kamu sudah ada atau dalam arti kata kamu belum dibentuk. Dalam arti kata itu apa maksudnya? itu bedakan, Bang, dalam pasal penciptaan bumi. Waduh. Bang, kamu belum dibentuk. Dengan definisinya bumi belum berbentuk, apa definisinya? Jawab. Kalau definisi Alkitab itu belum ada kehidupan, Bang. Aduh, Bang, belum ada kehidupan. Air Oke, itu coba dulu, enggak, Pak. tunggu dulu. Air itu tercipta untuk kehidupan atau non kehidupan? Makanya sebelum tumbuh-tumbuhan itu diciptakan, air itu sudah disiapkan Allah. Aduh, Bang. Nggak Kosong mungkin. apa pengertiannya, Bang? Aduh, Kosong Aduh, Bang. itu belum ada kehidupan, Bang. Bukan belum kosong. ada kehidupan. Sekarang Nah. saya tanya, coba bumi diciptakan di mana? Di ayat kejadian. Apa? Bumi itu diciptakan di mana? Di Kok kejadian. nanya sama saya bumi itu diciptakan di mana? Saya nanya air kok bumi bertanya bumi? Hah? Gila saya Kok tanya menemukan apa, Bang? Di sini kita bercerita tentang penciptaan bumi belum berbentuk. Penciptaan bumi belum berbentuk, bukan sudah terbentuk, Bang. Loh, kalau sudah terbentuk, Tuhan istirahat. Kan itu yang di ayat
yang keberapa selanjutnya? Bumi itu sudah sempurna. Istirahatlah Tuhan di hari ketujuh. Itu Oke, yang dibilang kesempurnaan sudah itu berbentuk. karena apa, Bang? Jelaskan sama saya. Kesempurnaan bumi itu dikategorikan sempurna bumi itu karena ada apa di dalam bumi itu? Jawab. Ya. Seperti yang kita lihat sekarang, ini kan sudah sempurna di mata Allah. Iya. Apakah ketika tidak ada air bumi itu bisa dikategorikan sempurna? Ya nggak sempurna lah, Bang. Matilah semua Tidak yang sempurna. Nah, pertanyaannya, bumi belum berbentuk. Apakah air itu sudah ada? Baca selanjutnya. Kan masih koma itu. Tuhan istirahat. Oh, masa nggak paham ya Bang Saloho? Tuhan lagi istirahat. Ngopi. Aduh, Madam ini tolonglah. Biarkan kami di sini ribut. Oke, saya diam saya. Oke. Kan masih koma di situ. Masa habis di situ berhenti kamu ponisnya, nggak bisa dong. Abah Hos, Bang, asar izin turun bumi- Abah Hos. Mau asar di sini, suruh waktu asar Abah Hos. Oh ya, ya udah kita sholat dulu ya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak lama dia loh ini. Masih ini. Waalaikumsalam. Jemaatku datang Masih itu dalam pagi. ini. Ya. La ilaha illallah. Sedikit lagi. Sedikit. Itu Tuhan istirahat ngopi kali ya. Lanjut. DP dulu. Jemaat aku datang itu Pandi itu. Dia masih aku keluarkan itu. Kawannya Bang Sialoho ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana jemaat Ini saya Bang ini? Ado, Bang Apa Ado. kabar jemaat? Abang itu liar. Kemana-mana ada aja Bang Du. Selesaikan Bang dulu Ado. dengan Bang Hasan. Selesaikan dulu. Enggak, Bang Hasan Bang itu nggak Ado. bisa. Nggak bisa. Tuhan lewat istirahat itu. tuh. Ilmunya masih cetek. Ngopi kagak nih? Lanjutlah. Bang Aloho, gini aja, aku nggak mau menyudutkan kamu. Saya akan menarik pemahaman kamu yang kedua. Di dalam Ayub 27 ayat 3, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jawab pertanyaannya, siapakah yang ada di dalam lubang hidung? Allah atau apanya? Ayub Bang ya. Iya. Ayub berapa Bang? Ayub 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku, roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Pertanyaannya, siapakah yang di dalam lubang hidung? Jawab yang jujur. Tunggu dulu ya. Ayub. Bukan Ayu Tinting, sila Bang. Nah, Ayu, Bang. bukan Ayu Tinting, Ayu. Tolong dong Bang. Ayub berapa tadi? Ayub 27 ayat 3. Ayub 27 23. 3, Ayub 27 nomor 3. Oke, ya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Pertanyaannya, siapakah yang masuk di dalam lubang hidung Ayub? Jawab. Oke. Makanya selalu pertanyaan meleset yang dilontarkan kepada orang Jangan lebar-lebar, Bang. Saya bertanya, siapakah yang ada di dalam lubang hidung Ayub? Jawab. Itu salah Bang, kok siapa yang ada di lubang? Itu kan dijelaskan nanti. Iya, jelaskan. Pertanyaannya, siapakah yang ada di... Saya nggak bertanya siapakah ya. Apa yang ada di dalam lubang hidung Ayub? Apa? Apa yang ada di dalam lubang hidung Ayub? Jawab. Harusnya kan pertanyaan itu apa arti ayat itu? Seperti itu. Jangan Sekarang saya bertanya, apa pengertian roh Allah? oke, kan gitu kan enak. Enak, Tadi iya. ayat 3. Apa pengertian roh Allah? Tunggu dulu, selama napasku masih padaku dan roh Allah Iya. masih dalam lubang hidungku.
Ini kan kehidupan, Bang. Kehidupan dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapakah roh Allah? Apakah roh Allah ini? Enggak, yang di nomor penjelasan nomor 3 ini. Loh, ini saya belum jelaskan, sudah banyak kali pertanyaan. Aduh bang. Aku bertanya loh bang, simple bang. Roh Allah itu apa definisinya? Ditujukan apa? Enggak, kamu tuh bertanya yang mana? Yang ayat nomor Saya 3. bertanya tentang roh Allah, bukan roh dan Allah, tetapi roh Allah. Tujuannya kemana? Iya, pertanyaan abang itu ayat nomor 3 atau berbicara roh Allah? Saya berbicara tentang roh Allah, bukan Berarti- berbicara tentang isinya. Berarti bukan 27 ayat 3. Yang benar dulu, yang mana yang mau dipertanyakan nih? Saya 27 bertanya tentang roh Allah. Roh Allah ini ditujukan ke apa? Berarti kita batalkan nih 27 ayat 3. Loh, di dalam Ayub 27 ayat 3 ada nggak tentang roh Allah? Makanya jangan dipenggal-penggal roh dan Allah. Oke. Itu Sekarang yang saya tanya, salah. di dalam tunggu bentar, di dalam Ayub 27 ayat 3, roh dan Allah atau roh Allah? Jawab. Boleh saya jelaskan dengan ayat 3? Jangan cuma dipotong roh dan Allah. Kalau roh dan Allah, kita tutup aja ayat 3 ini, kita berbicara roh Allah aja. Sekarang saya tanya, di dalam Ayub 23, roh dan Allah atau roh Allah? Roh Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 2 bercerita tentang roh Allah atau roh dan Allah? Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah. Roh Allah. Apakah kedua ini definisinya sama atau berbeda? Jawab. Nah, itu yang selalu menjadi Iya, saya kasih keringanan samamu, saya kasih. belum lagi dijelaskan, sudah dipotong. Iya, jelaskan. Makanya di roh Allah kejadian ini, itu kan Allah dalam penciptaan. Kalau roh Allah yang ada di ayat 27 ayat 27 ayat 3 ini kan mengatakan kehidupan bagi orang-orang fasik di sini. Kalau Kehidupan orang fasik. Sekarang saya Kalau tanya, orang fasik apakah ini tidak definisinya ada perubahan? berbeda? Roh Allah sama-sama dengan roh Allah. Jawab. Oh, berarti Anda nggak memahami konsep berarti. Loh, Kalau sekarang semua- saya tanya, apa perbedaan roh Allah di Kejadian 1 ayat 2 dengan perbedaan di Ayub 27 ayat 3? Roh Allah, bukan roh dan Allah, Bang. Pahami kalimatnya. Mana ada roh dan Allah? Roh Allah semua ini. Nah, apakah definisi roh Allah? Abang bisa baca tak di kejadian itu, roh Allah itu yang di dalam kejadian dalam masa bagaimana? Sekarang saya tanya, roh Allah ini apa? Ditujukan apa? Jawab. Kalau di dalam kejadian roh dan Allah ini dalam masa menciptakan langit dan bumi seisinya. Saya bertanya, roh Allah ini ditujukan apa? Allah itu atau tidak? Yang di mana ayat 3? Kejadian 1 ayat 2. Ya Allah lah. Di dalam Ayub 27 ayat 3 itu menyatakan sebagai apa? Allah atau bukan? Allah itu kalau di ayat 23 roh dan Allah ini itu menuju kepada orang-orang fasik yang belum bertobat, semasi napas yang ada di hidung itu kan ada makna itu. Bang, di dalam kalau- Ayub 27 ayat 3 itu terpisah tidak? Roh dan Allah atau roh Allah, Bang? Roh Allah. Roh Allah. Sekarang saya tanya, di mana perbedaannya, Bang? Perbedaannya dalam di kejadian itu masa penciptaan. Kalau di ayat 27 ini menceritakan bagi orang-orang fasik yang tidak percaya akan Allah itu tadi. Oke, di cerita tentang orang fasik yang tidak ada roh Allahnya. Sekarang saya tanya, apa definisi roh Allah?
di sini kalau orang-orang fasik itu tidak mengakui roh Allah itu berarti mereka itu masuk neraka di sini. Oke, tidak Makanya- mengakui roh Allah ini siapa yang tidak diakui? Jawab. Ya orang-orang fasik. Yang tidak mengakui roh Allah ini sebagai apa? Roh Allah ini. Ya sebagai Tuhan. Berarti yang di dalam lubang hidung Ayub adalah tuh. Nah, itu makanya saya jelaskan sama kamu. Anda tidak memaknai asal sesuatu ya ini. Itu yang Di dalam Nah, lubang nah, hidung Ayub ada makanya- Tuhan rupanya. itu makanya asal-asal mencerna aja, nggak boleh seperti itu. Aduh, Ini sebenarnya ya kamu, Allah. nah, sebenarnya kamu itu minta dijelaskan atau minta dijerumuskan. Oke, sekarang saya tanya. Di dalam Kejadian 1 ayat 2, paham ya? Di dalam Kejadian 1 ayat 2 dan Ayub 27 ayat 3, itu penggalan kata atau satu kata roh Allahnya? Satu kata. Ayo. Satu kata. Apakah dalam satu kata ini memiliki perbedaan makna atau makna yang sama? Ya. Bisa berbeda makna lah. Oh, berarti roh Allah bisa jadi tidak jadi Allah, tidak jadi roh Allah itu bisa jadi tidak Allah itu sendiri, dan roh Allah Oke, itu bisa tunggu jadi dulu. Allah itu sendiri. Tunggu dulu Hasan, biar saya kasih pengertian Anda. Enggak, tunggu dulu. Biar kita sama-sama gini loh. Jadi kan On ini off juga ya bang ya, bukan- on off ya bang ya. Sekarang gini, saya mau makan siang, artinya saya mau makan nasi, saya mau makan lauk, saya mau, yang penting makan di situ. Sama ada dengan artinya saya ini makan hati melihat orang itu. Coba, sama ada maknanya. Bang, Apakah di situ makannya ada berbeda makan tidak? artinya? Enggak. Sekarang saya tanya, makan itu beda atau tidak perbedaannya? Makan siang Mungkin dengan ada makan garis- hati. Sekarang saya Tunggu. tanya, apa perbedaan makan itu? Jawab. Garis bawahi makan. Sama tadi kayak abang di sini, abang garis roh Allah. Ah. Kan abang cuma ngambil roh Allah aja. Makanya Sekarang di saya tanya, abang tadi mengatakan makan siang. Pernahkah abang memakan siang? Nah, yang saya tanya bukan siangnya, makannya Jawab dulu, garisnya. abang tadi mengatakan hanya makan siang. Pernahkah abang memakan siang itu? Nah, itu ngerti sampean. Jawab. Apa ada kita makan siang? Oke, berarti satu definisinya. Berarti siang itu tidak dimakan. Anda memakan hati manusia. Apakah hati manusia itu tadi kamu makan? Nah, Anda paham. Apa artinya? Berarti kamu tidak memakan hati manusia. Anda yang tidak paham tentang ayat ini. Anda pukul rata roh Itu Allah, bang berarti Allah. sama artinya tidak memakan. Nah sekarang saya bertanya, roh Allah ini definisinya sama atau bukan? Anda itu tidak mau menggaris bawahi makan tadi. Sekarang saya tanya, makan siang dan makan hati itu definisinya tidak sesuatu yang hal yang pas yang apa yang sesungguhnya. Sekarang saya tanya dengan hal yang sesungguhnya, makan roti dengan makan nasi itu makna sesungguhnya apa? Dimakan atau tidak? Tunggu, jangan abang membawakan juga makan siangnya atau makan hati orang itu, jangan gitu. Saya garis bawahi makan. Kalau abang menggabungkan ayat, sama-sama kita adilin. Kita gabungkan juga ayatnya ini. Jangan cuma roh Allah. Aduh bang. Gini aja lah, nggak gini aja lah bang, gini aja. Sekarang saya minta bang, di Ayub 27 ayat 3, roh Allah ini ditujukan apa? Jawab itu aja. Kalau Allah itu masih ada di hidung, itu kan maknanya Allah itu menunggu pertobatan bagi orang-orang fasik. Tapi Allah kalau itu Allah masih itu sudah tidak menunggu. ada lagi di hidung, berarti tidak ada pertobatan. Itu maknanya. Nah, pertanyaannya, di manakah keberadaan pada saat itu roh Allah itu? Jawab. Astagfirullahaladzim. Kok nanya lagi di mana berada? Berarti pertanyaannya, roh Allah pada saat itu ada di Sama kayak saya bilang tadi, makan siang sama makan Ada hati. di- Garis bawahi makan. Apakah saya makan ada hati? di Itu yang Anda logikanya nggak main. ada di Aduh bang.
Nggak ada edukasi. Nggak ada Pertanyaannya edukasi dengan kalau yang diskusi sama. seperti Roh ini. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapakah yang ada di atas permukaan Allah? Yaitu roh Itu Tuhan. Tuhan. Pertanyaannya, siapakah yang ada di dalam lubang hidung Ayub sehingga dia mengatakan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku? Pertanyaannya, siapakah yang ada di dalam lubang hidung? Roh. Ini bahasan. Logikamu main nggak? Kalau Allah itu ada dalam hidung, kalau maunya abang seperti itu. Itu orang nggak gini marah aja lah, Bang. ngomong seperti Enggak, itu. enggak, gini aja, Bang. Allah itu roh atau bukan, Bang? Tunggu, Anda itu mau ngomong, Tuhan Jawab itu ada di dulu, hidung. Allah itu roh bukan? Itu orang nggak waras, Bang. Makanya perlu Jawab dulu, penjelasan. Allah itu roh bukan? Kalau di luar roh, saya akan batalkan pertanyaan saya. Allah itu roh. Anda ini kurang ilmu. Saya tidak akan meneruskan pertanyaan saya jika kamu menjawab pertanyaan saya. Allah itu roh bukan? Sudah saya kasih contoh tadi, saya lagi makan siang, garis bawahi makan, sama saya melihat orang itu, saya ini makan hati. Anda nggak paham konsep itu. Gimana kok Tuhan ada dalam hidung? Logika siapa yang ngomong seperti itu? Logika orang gila. Kalau Allah ada dalam hidung, gimana penjelasan begitu? Kalau Anda tidak mau terima penjelasan saya, Berarti ya, Ayub gila ya, Bang? Menyatakan roh Allah di dalam hidungnya katanya, Bang. iya, maksud dari roh Allah dalam hidung sama seperti kita. Kalau napas kita masih di tenggorokan, berarti kehidupan di dalam badan kita masih ada. Kan itu, tapi Aku kalau bertanya tentang roh napas Allahnya, kita Bang. itu- Roh Allah itu enggak, Aduh, kalau napas kita di dalam badan kita muter. ini sudah tidak ada lagi, berarti kan sudah mati. Itu bagi penjelasan di dalam tubuh kita. Tapi kalau di penjelasan ayat 3, semasi roh Allah itu dalam hidung, itu maknanya untuk menunggu pertobatan bagi orang-orang fasik. Kalau roh itu sudah tidak ada di hidung lagi, berarti orang fasik ini tidak ada ampun lagi. Itu makna di situ. Iya, Bang. Saya bertanya. Ini, Bang, sama di dalam Kejadian 1 ayat 2, Bang. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini, Bang, saya hanya ingin mencoba pengertian kamu. Di luar pengertian kamu mau imani saja nggak apa-apa. Siapakah yang ada di atas permukaan air? Yaitu roh Allah. Benar atau tidak? Itu adalah Enggak, Tuhan. benar atau tidak, itu aja. Iya, roh Allah itu Benar. Tuhan. Dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Pertanyaannya, apakah yang ada di dalam lubang hidungku? Anda menghujat Tuhan. loh. Aduh, Anda kamu bilang, hujat sih, Bang. Enggak. Makanya saya minta definisinya. Ini apa? Sudah saya jelaskan, Bang, tapi abang nggak mau terima. Cuman abang maunya Tuhan itu ada dalam Bang, hidung. aduh. Itu namanya orang stres. Bang, ini Gimana Bang, sih? saya ulangi, Saya kasih ulangi. Mungkin kalau enggak di luar itu Nggak usah, saya tidak nggak akan usah, Bang, saya ulangi. tidak akan bertanya. Saya Abang tidak akan cuma bertanya. mau Sampai Tuhan itu ada Nah, dalam hidung. Karena itu mau abang. Loh, jadi Saya nggak boleh pertanyaannya, jelaskan. siapa yang di atas permukaan air? Jawab. Tuhan. Tuhan yang di atas permukaan air. Itu kemauan kamu atau kemauan kitab? Itu penjelasan di dalam Alkitab itu. Bukan Penjelasan kemauan Alkitab, kemauan Alkitab. Sekarang saya tanya, di dalam Ayub 27 ayat 3, roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Pertanyaannya, apakah ini menurut kitab atau menurut kemauan manusia? Oke, kalau kita ikutin kata-kata ini, pantas nggak Tuhan ada dalam hidung? Nah, sekarang saya tanya, jadi roh Allah itu Tuhan atau bukan? Oke, sudah, nggak usah nanya lagi. Yang saya tanya, pantas nggak Tuhan ada dalam hidung? Makanya saya bertanya, roh Allah ini Tuhan atau bukan? Nggak usah lagi diperjelas. Saya cuma minta. Kita manusia, wajar nggak ngomong Tuhan itu ada dalam Kamu hidung? bilang kan, pantas enggak Tuhan ada di dalam lubang hidung? Saya akan bertanya kepada Anda, apakah roh Allah ini Tuhan atau tidak? Nah, kan Anda mau lari ke situ. Makanya saya bilang, wah, pantas nggak Tuhan ada dalam hidung? Itu kan butuh Kamu bertanya sama penjelasan. saya, pantas tidak Tuhan ada di dalam lubang hidung? Nah, apakah definisi roh Allah itu Tuhan? Jawab. Aduh, muter-muter. Anda itu yang muter-muter, bukan saya.
Anda minta penjelasan, saya jelaskan, nggak terima. Tapi kalau abang bilang Tuhan itu dalam hidung, itu urusan abang sama Tuhan. Bukan sama saya urusannya. Bang, yang membuat pantas di dalam Kejadian 1 ayat 2, yaitu Tuhan melayang-layang di atas permukaan air, siapa bang? Yang membuat pantas. Sekarang saya tanya. Yang membuat ada mana? Itu tertulis. Allah itu Tertulis. melayang-layang. Roh Allah melayang-layang. Sekarang saya tanya, dan roh Allah masih di dalam hidungku. Ini tertulis atau tidak? Tertulis, tapi butuh penjelasan. Jelaskan. Iyalah. Kalau nggak bisa dijelaskan, berarti kami ini umat-umat yang kaku. Takut akan menjelaskan. Jelaskan. Sudah saya jelaskan, maksud di situ roh Allah ada dalam hidung, artinya roh Allah itu masih menunggu untuk orang-orang fasik itu bertobat. Kalau roh itu sudah tidak ada di hidung, berarti Allah itu sudah meninggalkannya. Masuk neraka lah orang itu. Orang-orang fasik. Bukannya Allah dalam hidung, nggak kurang ajar namanya. Tuhan dibilang ada lubang hidung. Tapi kalau abang memaknai seperti itu, ya silakan menurut iman abang. Nanti abang Enggak gitu, Bang. Kalau dalam ini kan kita bercerita tentang yang tertulis sih, tetapi kalau memang konsep itu iman dibungkus dengan iman Anda di luar kitab suci, saya nyerah bang. Saya nyerah. Bukan masalah nyerah bang, nanti ibaratnya abang suatu saat ditanya orang yang tidak memahami Al-Quran atau hadis, abang kan boleh menjelaskan maksud Saya hanya bertanya definisi roh Allah itu apa bang? Banyak roh Allah bang, bukan cuma di 2 ayat ini, banyak roh Allah tertulis di ayat ini. Banyak. Sekarang saya tanya, Tuhanmu roh Allah atau bukan? Ya ampun, kok masih Loh, bertanya bolak-balik. Kamu bilang banyak. Sekarang saya bertanya, Allah itu roh bukan? Iya, Nah, berarti Tuhanmu banyak atau tidak? Tuhan saya ada di mana-mana. Tuhan Anda di mana-mana. Di mana sebutkan bang? Sebutkan saya kata di mana-mana itu bang. Bisa di hati saya. Di hati. Kedua. Bagaimana caranya tahu ada di hati saya? Bila saya lagi berbuat baik, menolong sesama, itu Tuhan yang menggerakkan. Tapi kalau Tuhan saya sedang yang mencuri, menggerakkan. sedang bercabul, berarti iblislah yang menggoda saya. Oke. Lanjut bang. Ketika Anda dicobai iblis, maka roh Allah ada di dalam tubuhmu. Apakah Anda Tuhan? Nah, itu yang Anda tidak Enggak, jawab dulu. paham. Apakah Anda Tuhan? Konsepnya itu roh besar apa? Jawab. Apakah Anda Tuhan? Ya tidak lah bang. Tidak. Ketika Yesus tidak dicobai oleh iblis, apakah yang ada di dalam Yesus itu roh, dan Yesus memiliki roh Allah? Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan, Dari mana datanya bang? makanya dia bisa mengusirnya. Kok dari mana? Mengusirnya bagaimana dia mengusirnya? Kan Bagaimana dia cara mengusirnya? Kan enyalang kau iblis. Jangan Nah, engkau coba Tuhan kau iblis, ada tertulis sembahlah, Sembahlah Tuhanmu yang esa itu. sembahlah Allah, Iya udah tahu aku bang. sembahlah Allah. Nah ilah, aduh, bukannya anak-anak belajar seperti itu. Sembahlah Allah saja. Pertanyaannya, apakah Yesus itu Allah? Yesus itu Tuhan Allah. Apakah Yesus itu Allah? Ya, Di mana datanya bahwa Yesus itu adalah Allah? Jawab. kalau dari sisi kemanusiaannya susah untuk dijelaskan. Tapi kalau kembali, tunggu dulu. Kalau sudah kembali kepada yang tempatnya, baru Anda paham siapa itu Yesus. Iya, jawab. Apakah Yesus itu Allah? Jawab. Iya, Di mana datanya, Bang? datanya itulah waktu dicobai. Sembahlah Allah saja. Hanya Jangan. kepada engkau, hanyalah engkau berbakti. Pertanyaannya,
Siapakah Allah itu? Apakah Yesus itu Allah? Jawab. Ya, Di mana datanya Yesus dinyatakan sebagai Allah? nggak perlu dinyatakan, bukti. Nggak selalu pernyataan, bukti yang lebih kuat daripada pernyataan. Allah, Bang. Saya mau nanya. Enggak, saya mau nanya. Lebih kuat Bang, gini mana Bang ya. bukti daripada Biar kamu pernyataan? paham Bang. Gini Bang, poinnya. Tunggu dulu. Saya enggak Anda poinnya biar saya percaya sampaikan ya, Bang, ya. tunggu dulu. Anda percaya bukti atau pernyataan orang? Saya belajar dari kitab suci, Tunggu bukan dulu, saya kitab bertanya. suci yang belajar dengan saya, Bang. Anda itu percaya Bang, bukti pahami kalimat atau saya. pernyataan? Saya belajar memahami kitab suci, bukan kitab suci yang belajar dari saya dan memahami saya. Paham? Anda itu percaya bukti atau pernyataan orang? Ya, ini bukti, Bang. Ini bukti ya, saya kasih Kalau tahu ya. Anda Ini percaya bukti, Ya, ya. saya mau Ini nanya. bukti Saya mau nanya. dalam Alkitab. Tunggu Di dalam- dulu. Kalau pengen bukti, saya mau nanya. Siapakah manusia yang sampai dalam kerajaan Allah? Nggak ada, Bang. Cuma Tuhan Yesus. Tuh. Itu kan keyakinan Abang. Itu Loh, kan makanya saya keyakinan. jelaskan. Ya, itu Kalau kan keyakinan kamu pasti nggak ada. Sebentar. Itu kan Tapi keyakinan. di keyakinan yang Anda disampaikan. mengatakan Eh. Nabi Isa itu Di mana? Nabi Isa di berkemuka mana? di bumi dan di akhirat. Itu tertulis di tempat kamu. Cuma kamu nggak Abang, pahami. ya. Abang pengen tahu terkemuka di dunia dan di akhirat kenapa? Nah, kenapa? Ya saya kasih tahu ini. Makanya Nabi saya Isa boleh terkemuka. bertanya, Iya, Nabi Isa kenapa nabimu nggak ada sebutan seperti itu? Loh, ya karena nabi-nabi yang lain itu sudah menyampaikan dan tidak lebih hebat ada, Isa, ya, kan? saya kasih tahu dan tidak ada umat yang menyembah nabi itu. Tidak ada yang menyembah, ya, tidak ada yang menyembah utusan itu. Sedangkan Nabi Isa, ya, Nabi Isa waktu di bumi itu pengikut-pengikutnya udah banyak yang salah jalan. Iya, itu Tuhan. kan di keyakinan Anda. Terus di akhirat pun juga ada masih minta pertolongan ke Nabi Isa. Lalu Nabi Isa menjawab, bukankah sudah aku katakan sembahlah Allah. Loh, itu ada ayatnya, Bang. Bener, makanya sembahlah Allah itu. Nah, Jangan Allah sembah itu yang siapa? lain. Allah itu siapa? Kan itu makanya yang bikin selisih Loh, paham. kan itu- kan Disuruh itu Isa makanya. sembah Allah itu Allah. siapa? Allah itu Kenapa siapa? nyembah yang lain? Nah, lah ya siapa yang menyembah yang lain? Itu saya nggak berani ngomong lah. Loh, siapa yang menyembah yang lain? Muslim menyembah Allah enggak? Sudahlah Bang, kita Loh. lanjut Loh, nanti aja. Abang menyembah yang lain enggak? Ya enggak lah, saya nyembah Tuhan yang Esa kok. Siapa yang Esa itu? Allah, Bapa di surga. Ah, Bapak menyembah Bapak Allah itu? Allah Bapa disebut di situ, Allah itu belum menjadi manusia. Loh, berarti Bapak enggak ada? Siapa yang bilang enggak ada? Kan Abang yang bilang enggak ada. Loh, Ada saya yang ngomong tidak ada. katanya Bapak menjadi manusia. Berarti Bapak enggak ada. Manusia ini Yesus ya? Itulah dangkalnya pemikiran Anda. Loh, kok dangkal? Saya kasih tahu Pak Memangnya ya. Tuhan Saya itu kasih tidak tahu. maha kuasa. Saya kasih tahu Pak ya. Saya tanya ini, tubuh dengan roh itu sama enggak? Berbeda. Berbeda ya, sepakat ya. Tubuh Sepakat dengan roh, dong. ya sepakat. Tubuh dengan roh berbeda. Itu akal sehat itu. Sekarang Iya. coba Bapak, ya. Sekarang coba Bapak baca Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Baca itu. Enggak apa ya, bentuk-bentukan yang penting sehat. Iya santai. Saya keras soalnya suara saya kalau saya pelan itu terlalu kecil juga suara gitu. Oke,
Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Stop. Tetapi umur, Ya, oke. betul itu. Jadi Iya. manusia ini ya, jadi manusia ini siapa? Daging? Daging, Ya. Jadi tubuh itu daging. Jadi Bapak itu, Pak Silaholo ini daging. Tubuhnya itu yang Silaholo. Sekarang saya tanya, roh di dalam Pak Silaholo itu siapa? itu roh kecil ya, ingat. Di Pak, mana-mana Tuhan menciptakan roh kecil. Ada nggak ayatnya? Pak, jangan ketuhanan ini disamakan dengan sekolahan ya. Ada TK kecil, TK besar. Jangan ya. Ya. Loh, Roh terus ya tetap Anda roh. membedakan Ya. roh itu bagaimana nanti? Roh tetap roh. Ya. Tunggu, saya mau nanya, Anda Manusia yang tertulis di Kejadian 6 ayat 3 itu bukan Bapak Silaholo. Bapak Silaholo itu hanya tubuh, hanya daging. Roh di dalam Pak Silaholo itu langsung dari Tuhan. setuju, Ya, Pak. jadi Dari Tuhan. ya, makanya itu di coba dibuka 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Biar Bapak paham ini. Bahwa tubuhmu bahwa Pak Silaholo itu adalah bait Allah, adalah tempat Allah. Itu Terus? tertuang dalam Alkitab. Iya, terus? Nyambung Kejadian 6 ayat 3. Iya, terus ini gimana? Sekarang Bapak bilang bahwa tubuh dengan roh itu berbeda. Iya, jelas berbeda. Iya, Sekarang ke Yesus. Firman menjadi manusia. Manusia ini apa tadi? daging. Daging. Jadi Ya. tubuhnya Yesus itulah Yesus. Sekarang ini Ya. rohnya ini belum. Roh di dalam Yesus itu siapa? Itu roh besar. Ingat, Oh, di mana ada tertulis roh besar dengan roh kecil dalam Alkitab? Jangan memutar-mutar. enggak, berarti abang baca roh itu asal membaca, tidak menulis, enggak memperhatikan roh-roh yang Justru Bapak yang tidak memahami Alkitab Bapak. kok bisa saya nggak memahami. Aduh. Soalnya terbukti Bapak lihat Frans Donald. Bapak lihat Frans Donald itu ya, Frans Donald, wartawan Injil. Coba teman-teman itu ketik ya, wartawan Injil, atau diingat-ingat wartawan Injil ya. Wartawan Injil di channel YouTube. Dia Kristen, dia paham bahwa bait Allah itu Tuhan. Jadi Pak Silaholo itu juga bisa sama seperti Yesus. Yesus itu sama seperti manusia kita biasa. Anda ini pukul rata semua. Aduh. Tuh, itu Kristen Pak. Bahaya. Apa urusannya? Mau dia Kristen deh, mau dia apa? Loh, Terus patokan saya dia. Patokan saya itu Alkitab. loh. Apakah yang saya baca ini bukan Alkitab semua? Justru Bapak yang mengatakan roh kecil, roh besar, kayak TK kecil, TK besar itu ada nggak di Alkitab? Memangnya Anda kalau membaca Alkitab, roh manusia itu rohnya huruf besar? Sekarang Anda mengatakan roh manusia. Apakah manusia bisa menciptakan roh? Bisa membuat roh? Bukan itu Nah. pertanyaan saya. Sekarang Roh dalam manusia ini itu huruf besar saya atau tanya, huruf roh kecil? itu ciptaan apa bukan dalam Alkitab? Di mana? Roh itu ciptaan nggak? Roh itu roh apa dulu? Jangan Wah. asal dipukul rata. Enggak, Roh itu makanya ciptaan nggak?
Makanya Anda ini selalu memukul rata segala roh, segala firman. Duh, Makanya kalau kan, tidak, sebentar. makanya Kalau sering saya roh itu dengar tidak sama, berfirman kalau yang roh itu tidak menjadi dipukul, pohon itu adalah iya, Tuhan. iya, saya Aduh, tanya, aduh, kalau aduh. roh itu tidak dipukul rata, tidak dipukul sama, roh ini siapa yang bisa membuat? Roh itu berasal dari Allah. Nah, berarti semua manusia, semua makhluk hidup, Bapak Allah. Tuhan. Nah itu makanya kenapa Anda pukul rata roh itu. Lah iya, makanya dalam Aduh. dalam Alkitab bahkan Yesus juga berkata loh. Yesus Saya juga mau nanya sama abang itu. sampaikanlah Injil. Sampaikanlah Injil ini. Sebentar, Pak. Sampaikanlah Injil ini ke seluruh makhluk. Kenapa kok seluruh makhluk? Makhluk itu ada rohnya enggak? Di mana ada tertulis binatang itu mempunyai roh, dia bernyawa. Makhluk Itu makanya kurang cerdas binatang itu Anda. makhluk enggak? Dia makhluk tapi dia bernyawa, bukan Sekarang ada makhluk roh. itu ada roh enggak? Dia bernyawa. Belum pernah saya dengar, ya, belum Semua pernah saya Kristen. dengar ayam itu ada roh. Semua Kristen itu mengakui bahwa semua makhluk itu punya roh. Binatang itu punya roh. Coba carikan saya ayam itu punya roh. Carikan saya. Tanya ke apa Carikan saya dalil di mana Anda belajar mau secara agama, mau secara pendidikan, ayam itu punya roh. Tunjukkan sama saya orangnya. Tanya ke Tapi Justin. kalau ayam punya nyawa, iya. Ataupun semua pendeta makhluk itu punya roh enggak? Anda itu memukul ratakan semua ketika saya kehidupan. bahas roh, Bapak mengalihkan hanya Bukan. berkata Saya mau nanya, di mana ada orang ngomong ayam itu punya roh? Mau profesor manapun tidak ada berani ngomong ayam itu punya roh. Semua makhluk, roh Nah, itu semua makhluk apa? apa? Binatang itu makhluk gak? Iya, maksudnya makhluk itu apa? Makhluk itu Iya, makhluk itu apa? makhluk itu adalah seluruh yang diciptakan oleh Tuhan. Oke, sekarang saya mau nanya, ayam itu punya roh nggak? Loh, punya roh? Siapa yang ngomong? Saya mau tunjukkan dulu guru kau itu kalau ayam itu punya roh. Loh, dia kok bisa hidup? Tunjukkan gurunya. Siapa yang ngomong ayam itu punya roh? Tapi kalau ayam punya nyawa, iya. Bapak, roh itu apa, Pak? Orang yang punya roh itu orang yang mempunyai akal dan pikiran. Saya kasih makhluk hidup yang tidak. Pak, saya kasih pelajaran dasar. Roh itu apa, Pak? Makanya tunjukkan sama guru kau itu, ayam itu punya roh enggak? Di mana tertulis? Roh. Iya, saya kasih tahu Bapak Kan ini. ada yang mengklaim ayam itu punya roh. Itu apa? Kebalik. Saya kasih pelajaran dasar. Roh itu. Saya yang kasih pelajaran kamu. Belajar dari mana kamu itu kok tahu ayam itu ada roh? Justru Bapak itu yang dari tadi ngoceh tapi nggak bukan ngoceh. Anda itu nggak tahu apa-apa. Kok bisa-bisanya ayam punya roh? Itu semua Alkitab. Aduh. Saya mau nanya dulu. Dari pecinta di sini, tunggu dulu. Tunjukkan ayat di dalam Alkitab kalau binatang itu punya roh. Nah, itu tertulis itu. Setiap nyawa itu punya roh. Loh, itu. Di mana? Mana bentuk binatang? Mana bentuk binatangnya? Gini Anda itu tidak memahami konsep. Gini ya. Makanya Anda itu belajar di mana? Sekolah nggak dulu? Bapak ya, saya kasih pelajaran dasar. Begini anak-anak ya. Anda itu Bang harus membedakan. Ya, saya kasih. Anda bisa membedakan. Aduh Bapak, yang mempunyai roh itu mempunyai akal pikiran. Saya mau jelaskan
Roh akal pikiran di mana? Belajar lagi Bang ya, belajar lagi. Roh Tunjukkan sama itu. saya gurumu itu Roh itu. kalau ayam itu punya roh. Di mana-mana orang ngomong ayam itu punya nyawa. Roh itu adalah roh itu adalah energi, adalah Salah debat kamu, salah orang kamu. kehidupan. Roh itu Salah orang kamu itu. kehidupan. Kok Belum salah ada gimana? saya dengar, Roh belum itu ada saya dengar kehidupan. seluruh umur hidup saya kalau ayam itu punya roh. Belum pernah saya dengar. Orang mati atau binatang mati itu kenapa, Pak? Kok nanya mati-mati lagi? Kita ini berbicara roh, bukan mati dan hidup. Makanya carikan saya gurumu yang paling hebat itu. Makanya Pak, saya jelaskan Kalau ada tadi, binatang roh itu yang adalah mempunyai roh. kehidupan. Roh Tapi itu kalau adalah ayam kehidupan. itu dan binatang lain mempunyai Kehidupan. nyawa, iya. Kehidupan yang bersumber Aduh, Sang udah ada akal Pencipta. sehatmu. Ya. Nggak ada akal sehatmu. Orang yang mati dan binatang yang mati itu kenapa, Pak? Karena nyawanya lepas. Nah, nyawa atau roh, Pak? Nyawa yang lepas. Gak mau bilang roh dia. Loh, dengar, kenapa saya bilang begitu? Biar Anda paham. Padahal Tunggu. Kenapa saya jawab begitu? Biar Anda paham. Kalau binatang mati, nyawanya nggak balik ke dalam kerajaan Allah. Lah kalau manusia nyawanya mati, rohnya kembali kepada asalnya. makanya benar kata Yesus. Makanya Anda itu kurang ilmu. Kurang ilmu kata Anda. Yesus, ya. Makanya Sudah. benar kata Yesus. Yesus Bukan benar. Yesus Perkataanmu bilang, yang ya. salah. Oh. Masa ayam Yesus. sama manusia kamu sama-samakan? Yesus bilang bahwa Binatang itu cuma bernyawa. ya, Sudah, kalau manusia bahwa punya nyawa dan tempat punya Allah- roh. tempat Allah itu ada Aduh, di Bang. dalam kamu. Yesus Kurang berkata, jauh belajarnya, Bang. tempat Allah itu ada di dalam kamu. Ya siapa itu? Nggak Ya ada. roh itu, Pak. Kurang berjalan jauh, Bang tuh. Tuhan itu. Coba, Tuhan jangan itu malu ada nanti di Abang, dalam- Bang. Aduh, belajar Jangan lagi, malu. Pak, ya. Belajar lagi, Pak. Malu nanti Abang Bapak tuh udah dibaca lupa. orang banyak ini. Bapak Belum ada guru saya ngomong itu. siapa yang malu Binatang di sini, itu. Pak? Siapa Loh. yang malu di sini, Pak? Ya Setelah kamu saya lah. berkenal Alkitab, Kok Pak. ada pula binatang punya roh. Malu kamu tuh ngomong seperti itu. Sudah. Siapa yang ini saya buka ini Pak, yang saya buka ini Tengok, hati. 200 orang ini bagi yang punya akal sehat akan malu mengatakan binatang mempunyai roh. Inti dari Alkitab. Ikatan hakikat hampir makrifat. Kurang jauh Bang belajarnya Bang. Kalau enggak belajar lagi dari SMP, enggak usah SD lah, SMP aja. Pak, ayam itu punya nyawa apa roh Pak bilang? Yesus. Belum ada saya dengar seumur-umur. Firman menjadi manusia. Manusia itu adalah daging. Jadi yang dinamakan Yesus itu Makanya makanya pikiran yang dinamakan kamu Yesus itu, hanya tubuhnya. pikiranmu tuh masih Roh di dalam bebal. Yesus itu siapa? Roh di dalam Yesus itu siapa? Roh di dalam Pikiranmu tuh Yesus masih itu Tuhan. bebal. Manusia. Kok ada-adanya saja? Daging. Pak Silaholo itu adalah daging. Pak Silaholo Udah. adalah tubuh. Kepanasan dia, menanggung malu. Roh di dalam Salah roh di dalam ucap. Pak Silaholo itu siapa? Binatang kok di dalam pakai roh. Silaholo itu adalah Tuhan. Jadi Pak Silaholo itu sama seperti Tuhan. Aduh. Kalau Yesus Tuhan, maka Coba Pak Silaholo Tuhan. tanya sama Semua guru makhluk ngajimu, Tuhan. tanya sama guru ngajimu, ayam itu ada roh enggak bilang? Kalau ada kata guru ngajimu berarti sama-sama bodoh. Bapak ini. Kamu yang lucu. Cari dulu literasi, hewan itu mempunyai roh. Aduh bang. Anda tahu roh dah? Roh itu makhluk hidup yang mempunyai akal pikiran. Sekarang udah selesai pembahasan ini. Bukan binatang. Yang di bawah udah menyimak, udah tahu Aduh. bahwa Pak Silaholo tadi bilang bahwa binatang itu nggak punya roh, nggak punya. Enggak, nyawa. tapi saya bilang dia bernyawa. Ya, sama aja Pak. Ya udah sama aja, sama dengan Udah. kebetulan Bapak ya. Bagus ya, namamu bagus Fitri. Enggak usah lagi debat sama saya, malu Saya kamu. lagi menginjili Pak, menginjili. Enggak, malu. Ini. Belajar lagi. Ya,
Belajar lagi yang kita banyak. ganti pembahasan lain. Sekarang kita Aduh, enggak ada yang bisa kamu Cek, bantah. cek. Halo. Bagaimana apa dialognya nih? Mantap bang. Nah gini gontok-gontokan. Yang penting tidak ada caci maki. nggak ada Pak. Iya enak gini. Biarkan kita kekuatan argumen. Yang penting jangan bilang hujat menghujat. Tidak boleh. Nggak Oke. boleh. Dalam Apa, Islam itu apakah? juga tidak boleh. Baru gabung nih. Nah ya tadi memang gontok-gontokan cuma sehat lah. Sehat. Kok tiba-tiba sehat? Enggak, maksudnya itu Apakah pendeta Dalpo hadir tiba-tiba sehat? Enggak, diskusinya itu Baru memang selesai. Woi Bang Dablo, jewer juga aja Bang Dablo.